Selamat datang di video kami. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Hari ini kita akan membahas 10 fakta menarik tentang Hamas, kelompok politik dan militer Palestina, yang memiliki sejarah panjang dalam konflik dengan Israel. Hamas sering menjadi topik hangat di berbagai media, namun banyak dari kita mungkin tidak benar-benar memahami siapa mereka, dan apa yang mereka perjuangkan. Kalian mungkin pernah mendengar tentang Hamas di berita, tapi seberapa dalam sih pemahaman kita tentang mereka? Apakah kita tahu sejarah mereka, tujuan mereka, dan bagaimana mereka beroperasi? Di balik label organisasi teroris yang sering disematkan, ada banyak hal tentang Hamas yang jarang dibahas. Mereka memiliki struktur yang kompleks dan berbagai aktivitas yang tidak selalu diketahui publik. Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas 10 fakta tentang Hamas yang mungkin belum kamu tahu. Fakta-fakta ini akan memberikan perspektif baru dan lebih dalam tentang siapa mereka sebenarnya. Siap-siap, karena beberapa faktanya mungkin akan mengejutkan kamu. Jadi, pastikan untuk menonton sampai akhir, dan jangan lewatkan informasi penting yang akan kami bagikan. Oke, pertama-tama, mari kita bahas asal-usulnya. Hamas, yang merupakan singkatan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, adalah sebuah organisasi yang memiliki akar sejarah yang dalam di Palestina. Hamas didirikan pada tahun 1987, di tengah-tengah Intifada pertama, pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Intifada ini adalah sebuah gerakan besar yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat Palestina, dari anak-anak hingga orang dewasa, yang semuanya bersatu untuk melawan penindasan. Mereka muncul sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Palestina, sebuah gerakan Islam transnasional yang sudah eksis sejak tahun 1928. Ikhwanul Muslimin sendiri didirikan di Mesir oleh Hassan al-Banna, dan telah menyebar ke berbagai negara dengan tujuan memperjuangkan penerapan syariah Islam. Jadi, sejak awal, Hamas mewarisi ideologi Ikhwanul Muslimin yang fokus pada penerapan syariah Islam dan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai penjajahan Barat. Ideologi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi, dengan tujuan akhir membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan fokus utama mereka, melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Hamas melihat pendudukan ini sebagai ancaman besar terhadap identitas dan keberadaan bangsa Palestina, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas. Dengan demikian, perjuangan mereka tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup berbagai upaya diplomatik dan sosial untuk mencapai tujuan mereka. Sekarang, mari kita bahas nama mereka. Hamas sebenarnya bukan sembarang nama, tapi singkatan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Artinya, gerakan perlawanan Islam. Jelas banget kan, pesan yang ingin mereka sampaikan. Tapi bukan cuma itu guys. Dalam bahasa Arab, Hamas juga punya makna semangat atau keberanian. Jadi bisa dibilang, nama Hamas sendiri udah merefleksikan semangat perjuangan dan perlawanan mereka terhadap Israel. Nah, ini yang menarik. Pemilu legislatif Palestina tahun 2006 adalah salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah politik Timur Tengah. Tahun 2006, Hamas bikin kejutan besar dengan memenangkan pemilu legislatif Palestina. Mereka berhasil meraih mayoritas kursi di parlemen, mengalahkan Partai Fatah yang sudah lama berkuasa. Bayangin, mereka berhasil ngalahin Partai Fatah yang lebih dulu eksis dan dianggap lebih moderat. Ini bukan kemenangan biasa, tapi sebuah perubahan besar dalam dinamika politik Palestina. Kemenangan Hamas ini tentu aja bikin dunia internasional kaget, terutama negara-negara Barat, yang selama ini udah curiga sama mereka. Banyak yang nggak percaya bahwa Hamas bisa menang dengan cara demokratis. Tapi, bagi rakyat Palestina, kemenangan Hamas adalah bukti bahwa mereka menginginkan perubahan, dan nggak takut untuk memilih kelompok yang dianggap garis keras oleh Barat. Mereka merasa bahwa Hamas bisa membawa harapan baru dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih tegas. Ini adalah suara rakyat yang ingin melihat masa depan yang berbeda, meskipun penuh tantangan. Oke, kita semua tahu kalau Hamas terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel. Nah, di balik aksi militer mereka, ada sayap militer yang dikenal dengan nama Brigade Is ad-Din al-Qassam. Brigade ini bertanggung jawab atas berbagai operasi bersenjata Hamas, termasuk serangan roket ke wilayah Israel.
Mereka punya pasukan, persenjataan dan strategi perang mereka sendiri. Intinya, Brigade Is ad-Din al-Qassam adalah kekuatan militer Hamas yang gak bisa dianggap remeh. Kalian pernah dengar tentang terowongan bawah tanah Gaza? Nah, Hamas dikenal punya jaringan terowongan yang luas di bawah tanah Gaza dan perbatasan Mesir. Terowongan ini bukan cuma buat gaya-gayaan, guys. Mereka ngebangunnya dengan tujuan strategis, yaitu untuk menyelundupkan senjata, suplai, bahkan orang. Jadi meskipun diblokade Israel, Hamas tetap bisa beroperasi dan bahkan melancarkan serangan dari bawah tanah. Terowongan ini jadi bukti kecerdikan dan kegigihan Hamas dalam menghadapi blokade Israel. Sekarang, mari kita bahas posisi Hamas di mata dunia internasional. Banyak negara barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Kenapa? Karena aksi militer mereka yang dianggap menapil. Tapi di sisi lain, ada juga negara-negara yang tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Hamas, seperti Turki, Iran, dan Rusia. Mereka berpendapat bahwa Hamas adalah gerakan perlawanan yang sah dan punya hak untuk membela diri dari pendudukan Israel. Chapter 7. Meskipun diblokade Israel, Hamas nggak kehabisan akal. Mereka berhasil mengembangkan teknologi roket mereka sendiri, yang dikenal dengan nama roket Qassam. Roket Qassam ini memang nggak secanggih roket-roket buatan negara maju, tapi cukup bikin Israel getar-getir. Bayangin, dengan sumber daya terbatas, Hamas bisa bikin roket yang mampu menjangkau wilayah Israel. Dan yang lebih gila lagi, jangkauan dan daya ledak roket Qassam terus meningkat dari waktu ke waktu. Nggak cuma berkonflik dengan Israel, Hamas juga punya sejarah panjang perseteruan dengan Fatah, partai politik Palestina lainnya. Puncaknya terjadi pada tahun 2007, ketika Hamas dan Fatah terlibat perang saudara singkat di jalur Gaza. Hasilnya, Hamas berhasil ngerebut kendali jalur Gaza dari Fatah. Sejak saat itu jalur Gaza dikuasai Hamas, sementara Fatah tetap berkuasa di tepi barat. Perpecahan internal Palestina ini tentu aja bikin perjuangan mereka melawan pendudukan Israel jadi semakin kompleks. Meskipun dianggap organisasi teroris oleh banyak negara barat, Hamas tetap mendapat dukungan dari beberapa negara, terutama Iran, Qatar, dan Turki. Dukungan ini macam-macam, mulai dari bantuan keuangan, militer, sampai diplomatik. Tentu aja, dukungan ini sangat berarti bagi Hamas untuk terus beroperasi dan melawan Israel. Tapi, di sisi lain, dukungan ini juga bikin Hamas semakin sulit diajak berdialog dan mencapai perdamaian dengan Israel. Terakhir, jangan kira Hamas cuma organisasi militer yang doyan perang. Di luar aktivitas militernya, Hamas juga punya program sosial dan pendidikan di jalur Gaza. Mereka ngebangun sekolah, rumah sakit, dan lembaga amal untuk membantu rakyat Palestina. Program-program sosial ini tentu aja bikin Hamas punya banyak pendukung di kalangan rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza. Jadi, Hamas bukan cuma organisasi militer, tapi juga punya peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Palestina. Itulah 10 fakta menarik tentang Hamas. Terlepas dari kontroversi yang mengelilinginya, Hamas tetap menjadi pemain utama dalam politik dan konflik di Timur Tengah. Mereka adalah produk dari sejarah panjang konflik Israel-Palestina, dan aksi-aksi mereka nggak bisa dipisahkan dari konteks tersebut. Semoga video ini bisa memberi kalian pemahaman yang lebih lengkap tentang Hamas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya.